Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anas Ibnu Majah, Dinisi Anggaini, Evan Febriana, Nur Faida, Kukun Kurnia, dan Muhammad Jidan. Di sini kami akan menjelaskan tentang integritas nasional. Apa sih itu integritas atau integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Integrasi nasional dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Untuk materi selanjutnya adalah definisi menurut Myron Weiner 1971. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Pentingnya integritas nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas dapat diartikan sebagai keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Keberagaman ini di Indonesia dapat kita lihat dari keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat, dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk, merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. 1. Faktor pendorong integrasi, yaitu A. Adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. E. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. F. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. G. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Materi selanjutnya yaitu dari faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yaitu selanjutnya adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor penghambat integrasi. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Selanjutnya, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan tunjuk rasa. Lalu adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Terus lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Dan kurangnya toleransi antar golongan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Faktor pendukung integrasi. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakini Pancasila. 4. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas serta toleransi keagamaan yang kuat. Selanjutnya, strategi integrasi. Strategi integrasi ada 3. Yang pertama, strategi asimilasi, yaitu proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih yang menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. 2. Strategi akulturasi, yaitu proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Berarti bahwa kebudayaan baru terbentuk tidak mulamat semua unsur budaya pembentuknya. Selanjutnya, strategi pluralis, yaitu prinsip yang mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang serta mendampingi secara damai.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkukuh integrasi bangsa. Yang pertama, membangun dan menghidupkan komitmen yang menjadikan perjalanan panjang Indonesia untuk menyatukan dirinya. Dimulai dari kebangkitan nasional pada 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 harus terus dihadirkan hakikat dan maknanya dalam hati, sanubari, dan alam pikiran bangsa Indonesia. Yang kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk membangun konsensus, kompromi, dan kesepakatan adalah jiwa demokrasi, penghormatan, dan pengakuan terhadap mayoritas diperlukan. Tetapi, perlindungan terhadap minoritas tetap tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, membangun kelembagaan yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kelembagaan itu diharapkan mampu membangun mekanisme peleraian konflik untuk mencegah kecenderungan tindakan represif dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, juga semua wilayah. Dan yang terakhir, pentingnya memiliki kepemimpinan yang arif dan efektif dalam pembinaan integrasi nasional. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dari kelompok kami terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.